Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang kembali di channel saya, Sinta Mustika, mahasiswa dari Universitas Cipasung Tasikmalaya dengan program studi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi dengan nomor pokok mahasiswa 2023-020-1027. Pada video kali ini saya akan membahas topik yang sangat penting banget, terutama bagi kamu yang sering menggunakan laptop, handphone, dan komputer. Dan saya akan menjelaskan atau membahas dengan tema dan judul perbedaan sistem operasi populer, yaitu Windows, Linux, dan Android. Yuk kita bahas bareng biar kamu makin paham dan bisa tahu sistem operasi mana yang paling cocok buat kebutuhanmu. Sebelum kita lanjut, aku mau tanya dulu nih, apa kalian sudah mengetahui apa itu sistem operasi? Atau mungkin udah sering dengar nama-nama seperti Windows, Linux, dan Android? Coba deh kalian ingat-ingat. Laptop yang sering kamu pakai buat tugas, HP yang gak pernah lepas dari tangan, bahkan komputer yang ada di sekolah, semuanya jalan karena adanya sistem operasi. Windows, Linux, dan Android itu semua adalah jenis sistem operasi. Tapi, apa sih sistem operasi itu? Mari kita bahas sekilas mengenai pengertian sistem operasi. Oke, sekarang kita bahas sekilas mengenai apa sebenarnya sistem operasi itu. Jadi, sistem operasi atau operating system adalah perangkat lunak utama yang mengelola seluruh sumber daya di komputer atau perangkat digital. Sistem operasi juga berfungsi sebagai penghubung antara pengguna dan perangkat keras atau hardware. Misalnya, saat kamu klik icon aplikasi, sistem operasilah yang kasih perintah ke prosesor untuk membuka aplikasi tersebut. Bisa dibilang, sistem operasi adalah jembatan yang penting yang bikin kita bisa berinteraksi dengan perangkat secara aman dan efisien. Windows, Linux, dan Android termasuk ke dalam jenis sistem operasi, yaitu perangkat lunak sistem yang berfungsi sebagai pengatur dan pengendali seluruh aktivitas komputer atau perangkat digital. Nah, sekarang kita masuk dalam inti pembahasan utama, yaitu mengenai perbedaan sistem operasi populer antara Windows, Linux, dan Android. Ketiga sistem operasi ini memang sama-sama mempunyai fungsi utama yang mirip, yaitu mengelola perangkat digital. Tetapi, mereka punya karakteristik kegunaan dan kelebihannya masing-masing. Pada slide-slide berikutnya, kita bakal lihat perbedaan dari berbagai aspek, mulai dari tujuan penggunaan, jenis perangkat yang didukung, sampai dengan tampilan antarmuka dan keunggulannya. Kita mulai pada perbedaan yang pertama, yaitu dari tujuan penggunaannya. Yang pertama, sistem operasi Windows dirancang khusus untuk penggunaan umum. Biasanya kita sering temukan di kantor, sekolah, maupun untuk dipakai sehari-hari di rumah. Sementara itu, sistem operasi Linux lebih banyak digunakan oleh para pengembang server dan sistem keamanan. Kenapa? Karena Linux itu open source, stabil, dan bisa kustomisasi sesuai kebutuhan. Lalu ada Android. Android ini yang khusus dikembangkan untuk perangkat mobile seperti smartphone dan tablet. Android sekarang jadi sistem operasi paling populer untuk HP karena simple dan fleksibel. Jadi, masing-masing sistem operasi punya segmen pengguna yang berbeda sesuai fungsinya. Sekarang kita lanjut ke pembahasan perbedaan yang ketiga dari segi perangkat yang didukung. Yang pertama ada Windows. Windows biasanya digunakan di PC, desktop, laptop, dan sebagian tablet. Jadi, kalau kamu butuh komputer yang kuat buat kerja,
main game, atau tugas sekolah, Windows biasanya jadi pilihan utama. Nah, kalau Linux itu lebih luas lagi. Dia bisa dipasang di PC, server, laptop, bahkan perangkat IoT seperti router. Ini karena Linux fleksibel dan bisa dikustomisasi, makanya banyak dipakai di berbagai jenis perangkat. Terakhir, Android. Android ini memang spesialisnya perangkat mobile kayak smartphone, tablet, smartwatch, dan smart TV. Android dirancang untuk layar sentuh dan mobilitas. Jadi, enak banget dipakai buat komunikasi, hiburan, dan aktivitas sehari-hari di HP atau tablet. Oke, sekarang kita bahas soal kelebihan dan kekurangan dari masing-masing sistem operasi. Yang pertama, Windows. Windows mempunyai kelebihan, yaitu mudah digunakan, punya banyak aplikasi yang kompatibel, dan cocok untuk pekerjaan dan main game. Kekurangan dari Windows yaitu berbayar, tidak gratis, kita harus membeli lisensinya. Dan Windows juga rentan terhadap virus. Yang kemudian ada Linux. Linux ini mempunyai kelebihan yaitu gratis, aman, stabil, dan ringan banget. Selain gratis, aman, dan stabil, ada satu hal yang bikin Linux banyak disukai oleh para pengembang, yaitu ekosistem pengembangan perangkat lunak yang unggul. Ini artinya Linux itu ramah banget buat ngoding. Semua bahasa pemrograman populer kayak Python, C++, Java itu didukung penuh oleh Linux. Terus Linux juga mempunyai banyak alat-alat canggih kayak Git buat ngatur kode, VS Code buat nulis kode, dan terminal yang super powerful itu gampang didapatkan di Linux. Dan Linux juga mempunyai kekurangannya, yaitu gak semua software populer tersedia di Linux dan mungkin agak sulit buat pemula yang belum terbiasa menggunakan Linux. Kemudian yang ketiga ada Android. Android mempunyai kelebihan yaitu open source, punya banyak aplikasi mobile dan mudah digunakan. Tetapi Android juga memiliki kekurangannya, yaitu Android nggak cocok atau tidak cocok buat penggunaan produktif kayak coding di desktop. Jadi setiap sistem operasi punya banyak kelebihan dan kekurangan masing-masing, tinggal kita sesuaikan dengan kebutuhan dan prioritas kita. Oke, sekarang kita bahas soal jenis user interface atau tampilan yang kita lihat dan digunakan buat berinteraksi sama sistem operasi. Tiap sistem operasi punya cara tersendiri buat ngasih tampilan. Yang pertama, Windows. Windows ini menggunakan GUI atau Graphical User Interface. Artinya, kita bisa melihat semuanya dalam bentuk menu, tombol, jendela, taskbar, dan kita bisa pakai mouse buat klik sana-sini. Contohnya, itu menu start, taskbar, jendela aplikasi yang sering kita lihat di Windows. Ini bikin Windows gampang banget untuk dipakai, terutama buat yang baru belajar komputer. Yang kedua ada Linux. Linux juga menggunakan GUI, tetapi tampilannya bisa beda-beda tergantung distribusinya. Kayak GNOME atau KDE. Tapi yang unik dari Linux, banyak penggunaannya yang lebih suka pakai Command Line Interface atau CLI. CLI ini kita berinteraksi sama komputer dalam tulisan kayak ngetik perintah. Ini mungkin kelihatan ribet, tapi sebenarnya ngasih kita kontrol penuh atas sistem. Yang terakhir ada Android. Karena Android ini buat perangkat mobile, jadi dia juga pakai GUI berbasis sentuhan atau touchscreen.
sehingga kita bisa berinteraksi sama Android pakai icon, notifikasi bar, dan navigasi gestur kayak swipe atau tap. Ini bikin Android enak banget untuk dipakai di HP ataupun tablet. Nah, sekarang kita masuk pada bagian yang menarik nih, yaitu sistem operasi pilihan atau sistem operasi yang paling unggul. Yaitu saya memilih Linux. Kenapa? Di sini kita mau lihat kenapa Linux itu jadi favoritnya banyak pengembang dan orang-orang yang ngurusin server. Jadi, Linux itu punya beberapa kelebihan utama yang bikin Linux itu unggul. Yang pertama di sini ada ekosistem pemrograman yang kuat. Linux itu tempat yang cocok banget buat ngoding, terutama dalam pemrograman. Yang kedua, Linux mempunyai dukungan bahasa pemrograman seperti Python, C++, dan Java. Jadi, pengguna bebas memilih bahasa yang paling disukainya. Yang ketiga yaitu toolsnya yang open source. Banyak alat-alat keren dan gratis yang tersedia di Linux seperti Git, VS Code, dan terminal. Yang kemudian adalah efisiensi. Dengan semua kelebihan tadi, Linux itu handal buat bikin aplikasi web, aplikasi desktop, dan juga buat mengurus server. Intinya, Linux itu pilihan yang tepat buat yang butuh sistem operasi yang kuat, fleksibel, dan bisa diandalkan, terutama buat urusan pengembangan dan server. Namun, semua itu tergantung kebutuhan dari sistemnya. Itulah penjelasan dari saya mengenai perbedaan sistem operasi Windows, Linux, dan Android. Semoga video ini dapat bermanfaat, khususnya bagi diri saya sendiri, umumnya bagi kalian semua yang telah menonton, sehingga bisa menambah wawasan baru kalian tentang sistem operasi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa.